Nah, qala Imam Ramli rahimahullahu taala pada pasal berikutnya terkait dengan at-tayammum. Dan at-tayammum sebagaimana sudah kita ketahui merupakan maksud tahara yang keempat. Ya, maksud dari maqasid tahara yang keempat dan ini yang terakhir, at-tayammum. Di mana al-musannif rahimahullah membahas at-tayammum setelah tiga maqasid sebelumnya, wudu, mandi dan izalatun najasah. Karena ketiga maqasid sebelumnya itu alatnya adalah air, sementara tayamum alatnya adalah tanah, maka diundurkan pembahasannya. Kemudian dari sisi kejadian juga, tayamum paling jarang dilakukan dibandingkan tiga sebelumnya. Yang paling sering itu wudu, ya kan? Kemudian izalatun najasah, mandi junub, itu yang paling sering mandi. Tayamum jarang dilakukan, maka diundurkan penjelasannya. Kata beliau rahimahullah, faslun wa yajibu tayammumu 'anil hadatsil asghari wal akbari indal ajzi an isti'malil ma'i bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin walil marid. Tayammum wajib dari hadas asgar dan akbar ketika tidak mampu menggunakan air disebabkan ketiadaan air ketika mukim atau safar dan juga disebabkan oleh sakit. Kata Ramli rahimahullah fi syarhi, faslun wa yajibu tayammumu wa huwa lughatan al-qasdu. Tayammum itu wajib. Tayammum secara bahasa bermakna bermaksud. Ya, seperti pada firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu bermaksud dengan sengaja menginfakkan sesuatu yang sudah tidak bagus lagi. Ya. Baik. Lugatan, apa i'rabnya lugatan? Suan. Hah? Maf'ul mutlak dari mana? Ya, mansub ala naz'il khafid. Mansub dengan dihilangkan huruf jarnya. Jadi huruf jar kalau dihilangkan maka isimnya jadi mansub. Asal kalimatnya wa huwa fi lughatin, ya. Dan tayammum secara bahasa, ya. Nah, tapi fi-nya dihilangkan sehingga lughatan mansub. Wa huwa lughatan, ya. Ini berulang ini, lughatan wastilahan, lughatan wastilahan, itu semua. Mansub dengan dihilangkan huruf jarnya. Mansub karena dihilangkan huruf jarnya. Tayammum secara bahasa bermakna al-qasdu. Adapun secara syar'an, istilah syariat, mashul wajhi wal yadaini bit-turab ala wajhin makhsus. Ini definisi tayammum secara syariat, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan tata cara tertentu, yakni dengan niat dan seterusnya, dengan niat dan tartib. Jadi niat dan tartib masuk dalam kalimat ala wajhin makhsus. Ini definisi tayammum secara syariat, mengusapkan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan tata cara tertentu. Kata beliau rahimahullah, wa huwa rukhsatun la azimah. Tayammum ini rukhsah, bukan azimah. Ya. Rukhsah dengan azimah ini salah satu hukum wad'i dalam Islam. Jadi kalau azimah itu hukum asli, hukum asal. Ya. Jelas ya, yang sesuai dengan dalil asli, sesuai dengan hukum asli. Sementara rukhsah itu adalah hukum yang tidak sama atau keluar dari hukum asli karena ada dalil.
yang keluar dari hukum asli karena ada dalil. Misalnya makan bangkai apa hukumnya? Hukumnya makan bangkai apa? Haram. Tapi kalau dalam keadaan mau mati kelaparan apa hukumnya? Bahkan wajib, bisa jadi wajib kan begitu. Baik. Maka yang mana hukum asal di sini? Yang haram itu namanya azimah. Baik. Jadi hukumnya bangkai secara dari sudut pandang azimah haram. Tapi ketika dikatakan boleh makan bangkai dalam keadaan mau hampir mati, hukumnya boleh, maka hukum boleh namanya apa? Rukhsah, keringanan. Paham ya? Namanya keringanan. Orang safar, zuhur berapa rakaat aslinya? Tetap 4. Kan begitu? 4. Boleh enggak 2? Boleh. Baik, 2 ini keluar dari hukum asal karena ada dalil. Maka sholat zuhur 4 rakaat itu namanya azimah bagi musafir. Dan sholat zuhur 2 rakaat bagi musafir namanya rukhsah. Nah, kata beliau tayamum ini rukhsah, bukan azimah. Bukan azimah. Dia tuh tayamum, syariat tayamum turun sebagai bentuk keringanan, bukan hukum asli. Kenapa? Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau tidak mendapati air, berarti hukum asalnya apa? Ya, ada air, yakni hukum asalnya wudu dan mandi, itu hukum azimahnya. Kalau hadas kecil wudu, hadas besar mandi, itu azimahnya. Kalau tidak ada air baru tayamum, itu apa ya? Rukhsah. Baik. Jadi tayamum katanya rukhsah, bukan azimah. Wa min khususiyati hadhil ummah, dan tayamum adalah keistimewaan umat ini. Tidak ada syariat tayamum di umat-umat terdahulu. Tidak ada nabi dan rasul yang syariatnya itu tayamum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis al-muttafaq alaih, ketika disebutkan keunggulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi yang lain, dikatakan wajuhilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, masjid bumi itu dijadikan tempat salat dan penyuci bagi saya. Ini tanah. Dalam riwayat lain wajuhilat turbatuha lana tahuran, dan tanahnya bumi dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita, tidak kepada umat-umat sebelum kita, sebelum Islam. Baik. Maka tayamum adalah khususnya umat ini. Baik, tayamum ini dari apa? Ya. Tayamum ini dari hadas kecil dan hadas besar. Kata beliau anil hadatsil asghari wal akbar. Baik, sebentar. Kata beliau rahimahullah bahwa tayamum itu
dari hadas kecil dan hadas besar, yakni dia pengganti dari hadas kecil dan hadas besar. Secara umum, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyib. Nah, sekarang apakah sama tata cara tayamum untuk hadas besar sama hadas kecil? Jawabannya sama. Jelas ya? Jawabannya sama. Jadi kalau ada seorang tidak bisa berwudu, maka dia apa? Tayamum. Ada seorang tidak bisa mandi junub, maka dia apa? Tayamum juga. Kalau dia junub kemudian ada air tapi hanya cukup untuk wudu, tidak cukup untuk mandi, apa yang dilakukan? Apa? Dia wajib mandi tapi airnya cuma cukup untuk wudu. Dia wudu dulu atau langsung tayamum? Wudu dulu. Iya. Jadi kalau dia wajib mandi tapi airnya ada cuma cukup untuk wudu, maka harus wudu dulu, dipakai dulu airnya untuk wudu. Setelah selesai wudu, kan dia belum selesai mandi kan? Maka dia baru lanjutkan dengan tayamum. Jelas tidak boleh ada mandi junub, tidak boleh ada tayamum selama masih ada air. Maka dia pakai dulu airnya untuk wudu, baru dia lengkapi dengan apa? Tayamum. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, tayamum wajib dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak ada perbedaan. Paham ya? Tidak ada perbedaan antara cara tayamumnya hadas kecil dan cara tayamum dari hadas besar. Walaupun ketika mandi semua tubuh disiram, sementara ketika wudu yang wajib cuma 4, jelas ya? Tapi tayamumnya sama. Tidak dibilang misalnya seperti pemahamannya sahabat Ammar bin Yasir, ketika tayamumnya untuk wudu seperti biasa, tapi tayamumnya untuk mandi junub guling-guling di tanah, kayak kenakan semua juga tubuhnya. Enggak. Ini Ada seperti itu ya. Baik, jadi tayamumnya sama. Mau tayamum pengganti wudu, pengganti mandi junub, sama tata caranya. Jelas ya? Haitsu qasada fi'la ibadatin tatawaqqafu ala tuhrin. Ya. Ketika dia akan mengerjakan ibadah yang disyaratkan padanya toharah. Tergantung juga dipersyaratkan padanya suci dari hadas kecil atau hadas besar. Misalnya dia mau pegang mushaf, ini kan cukup wudu saja, tidak perlu mandi, kecuali kalau dia junub, gitu kan. Kalau dia tidak punya wudu terus mau pegang mushaf, ya tidak ada air, tidak bisa berwudu, ya sudah dia tayamum untuk memegang mushaf. Kalau dia junub kemudian masuk waktu sholat dan dia tidak punya air, ya tayamum baru sholat. Baik. Apa sebab dibolehkannya tayamum? Atau sebab tayamum itu cuma satu. Dikatakan di sini indal ajzi an isti'malil ma. Jelas ya? Ketika tidak mampu menggunakan air. Ini syarat satu-satunya atau sebab dibolehkannya tayamum cuma satu. Ketika tidak mampu menggunakan air. Imma tidak mampunya karena airnya tidak ada. Gimana caranya mampu kalau airnya tidak ada? Kan begitu. Atau airnya ada tapi dianya tidak mampu karena sakit. Makanya beliau sebutkan dua bentuk ketidakmampuan. Ba-nya di sini apa? Ya. Ba-nya apa di sini? Indal ajzi an isti'malil ma bisa babi. Ya, disebabkan oleh ketiadaan air, baik ketika mukim atau safar atau disebabkan oleh sakit. Jadi ketiadaan air dan sakit ini menjelaskan apa? Bentuk ajiz, ketidakmampuan. Makanya kata beliau, indal ajzi an isti'malil ma'i hissan aw syar'a. Baik ketiadaan secara his. Apa ketiadaan secara his? Ya tidak ada airnya. Aw syar'an atau tidak mampu secara syar'i. Maksudnya apa? Airnya ada tapi dia sakit, maka syariat bilang jangan, kamu tidak mampu tayamum karena kamu sakit. Paham ya? Ini hissan aw syar'an. Imma tidak ada air atau ada air tapi syariat mengatakan kamu tidak mampu. Jelas ya? Apalagi contoh ketidakmampuan secara syar'i, ketidakmampuan secara hissi. Contoh lain misalnya
Sebutkan oleh para fuqaha, ada air nih di sana, tapi untuk menuju ke sana ada hewan buas tengah-tengah, bahaya. Paham ya? Bahaya. Maka yang seperti ini sebagian mengkategorikan ke dalam ajzul hissi karena betul-betul tidak bisa sampai ke sana. Ada air tapi berbahaya perjalanan ke sana. Ini contoh lain ajzu al-hissi, ketidakmampuan hissi. Contoh lain ketidakmampuan syar'i, misalnya ada air tapi dijual, dia tidak punya uang, ya ini ketidakmampuan secara syar'i, tidak mungkin dia nyolong air. Atau misalnya ada uang tapi harganya airnya dinaikkan karena kurang air jadi dimahal-mahali gitu. Sementara dia tidak punya apa, uangnya dia pas-pasan. Ya, maka yang seperti ini dianggap tidak mampu secara syar'i. Paham? Udah. Dan termasuk sakit di sini sebutkan contoh ya, lil marid. Sakit itu juga termasuk ketidakmampuan syar'i. Nah, Allahu a'lam bissawab. Di qaulihi ta'ala, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu tidak mendapati air, nah ini satu-satunya sebab tayamum, tidak dapati air. Ya, tidak dapati airnya atau fisiknya tidak mampu untuk berwudu. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan sa'id yang thayyib. Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan as-sa'id di sini adalah at-turab. Ya, as-sa'id di sini adalah at-turab. Ibnu Abbas juga menafsirkan dengan at-turab, dan thayyiba bermakna tahuran, bermakna suci dan menyucikan. Jadi makna sa'id dan thayyiba yakni turaban tahira. Ya, turaban tahira, yakni tanah yang suci. Baik. Bagaimana bentuk ketidakmampuan hissi dan syar'i? Nah, contoh ketidakmampuan hissi kata beliau, bisababi faqdihi fi hadar. Misalnya airnya tidak ada ketika mukim, atau airnya tidak ada ketika apa? Au safarin murakhis, atau tidak ada air ketika apa? Safar, dan safarnya safar yang sudah dibolehkan rukhsah padanya. Yaitu safar apa? Safar bukan safar maksiat. Bukan safar maksiat. Baik. Tidak perlu safar jarak jauh, tidak perlu. Karena tayamum ini boleh walaupun safarnya jarak dekat. Sudah ya? Kalau ketika hadar, perhatikan, ketika mukim tidak ada air, apapun penyebabnya tidak ada air gitu. Semuanya misalnya sumur bor, tiba-tiba pas mau dipakai tidak ada listrik, nggak bisa narik, ada air, mau ditunggu listrik nyala sudah habis waktu sholat. Maka ini dianggap tidak ada air ketika mukim, ketika hadar. Apa yang dilakukan? Ya tayamum. Apa tayamum? Baik. Ketika safar dan safarnya bukan safar maksiat, ya tidak ada air atau ada air tapi cuma untuk minum, maka di sini juga dia boleh tayamum. Muncul pertanyaan, kalau safarnya maksiat gimana? Safar maksiat kemudian dia butuh tayamum, boleh tayamum atau tidak? Boleh tayamum atau tidak? Safarnya safar maksiat, di tengah jalan mau sholat, mau wudu, tidak ada air, tayamum enggak? Tidak. Terus dia ngapain? Dia sholat. Nanti apa dilakukan? Akhir keluar. Safarnya maksiat, mau sholat tidak ada air, tayamum tidak? Karena dikatakan di sini tayamum ketika safar, yang penting safarnya murakhis, yang safar yang bukan maksiat.
Nah, boleh tayamum tapi ulangi sholatnya. Iya. Jadi ya gimana caranya? Dia musafir, walaupun safarnya maksiat tapi mau sholat tidak ada air, ya mau tidak mau harus tayamum dong. Terus kalau begitu apa fungsinya kalimat ini? Murakhis. Fungsinya adalah untuk membedakan sholatnya diulang atau tidak. Jadi mau murakhis maupun tidak, safarnya maksiat atau safarnya tidak, kalau tidak punya air tayamum. Bedanya kalau safarnya safar maksiat, ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu ketika dapat air. Kalau safarnya bukan maksiat ya tidak perlu diulangi. Jelas ya? Tidak perlu diulangi. Kenapa perlu wajib diulangi kalau safarnya safar maksiat? Karena dia mengambil rukhsah dalam keadaan tidak diizinkan. Ya, ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Yang namanya rukhsah tidak boleh dia lakukan dalam keadaan apa? Bermaksiat. Nah, dia lakukan tapi wajib diulang. Baik, sebagian ulama ada yang mengatakan dia sholat saja seperti faqidut tahurain, tidak wudu dan tidak tayamum karena ini maksiat, maka tidak boleh juga dia tayamum, tapi harus sholat. Iya, harus sholat, tapi wajib diulang. Jadi semuanya sepakat bahwa sholat yang dikerjakan oleh musafir maksiat itu, musafir safar maksiat, sholatnya harus diulang. Bedanya apakah tayamum atau tidak. Sebagian mengatakan tetap tayamum, sebagian mengatakan tidak. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Ini sebab yang pertama, tidak ada air. Tidak ada air secara hissi. Nah, kemudian sebab ketiadaan air karena syar'i walil marid, untuk orang sakit. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa aw al-ayata ya, Nabi tanya ayatnya, aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Baik. Dan definisi sakit dalam bab tayamum, ya. Definisi sakit pada bab tayamum apa? Ayo, kapan seorang dikatakan sakit dalam bab tayamum? Ada berapa? Tiga. Empat. Dua lagi. Aldi. Fungsinya. Terus terakhir. Ya. Aibun fahishun fi udhuin lahir. Muncul aib yang kurang bagus di kulit yang pada bagian anggota tubuh yang nampak pada keseharian. Itu 6. Jadi kalau dia pergi menggunakan air, dia bisa mati cepat atau lambat, atau kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan manfaat anggota tubuh. Misalnya tangannya tidak terpotong tapi lumpuh, dia tidak bisa diapain. Itu kan manfaat, fungsi anggota tubuh hilang. Atau penyakitnya tambah parah, atau penyakitnya tambah lama. Seharusnya 1 pekan, jadinya 2 pekan, misalnya. Atau 1 pekan lebih 1 hari, ada lebih 1 hari. Tetap itu uzur. Karena seharusnya 1 pekan 7 hari malah jadi 8 hari gara-gara pakai air, maka ini uzur. Terus yang terakhir yang ke-6, syain fahishun fi udhuin dhahir. Baik. Ini selesai terkait dengan sebabnya. Simpel di sini ya, penulis rahimahullah simpel sekali di sini menyebut tentang tayamum. Qala rahimahullah, wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurruha al-ma'u ghasala as-sahiha wa tayammama 'anil jarihi fil wajhi wal yadaini wa yakunu at-tayammumu waqta ghaslil 'alil wa yajibu mashul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha. Baik, sekarang terkait dengan cara tayamumnya orang yang ada luka pada tubuhnya. Ada luka pada tubuhnya. Bagaimana caranya bertayamum kalau dia luka? Kata beliau, idza kana fi badanihi jirahatun,
kalau pada tubuhnya ada luka yadurruhal ma'u, yang bisa bisa bertambah buruk kalau kena air, lukanya tidak boleh kena air, apa yang dilakukan? Kewajiban yang pertama ghasalas sahih, dia cuci anggota tubuh yang masih bisa kena air. Wa tayammama 'anil jarihi fil wajhi wal yadain, adapun untuk luka diganti dengan tayamum pada wajah dan telapak tangan, pada wajah dan kedua tangan. Wa yakunu tayammumu waqta ghasli al-jurhil alil, dan tayamumnya dilakukan ketika apa? Ketika menyiram anggota tubuh, mencuci anggota tubuh yang sakit. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya ini wudu ya. Wudu kan anggotanya cuma 4. Ya. Muka semuanya, apalagi tangan sampai siku, kanan kiri, kemudian sebagian dari kepala dan kaki sampai mata kaki. Baik. Kalau dia wudu kan cuma ini doang yang wajib dicuci. Sekarang anggaplah dia punya Dia punya luka di mana? Di salah satu anggota wudu. Kalau lukanya bukan di anggota wudu nggak ada masalah ya. Misalnya lukanya di dada, kan dada tidak disiram kalau wudu. Ya, kalau lukanya di dada, lukanya di kepala sedikit, ya tidak menutupi seluruh kepala, ya aman, tidak ada masalah, berarti kan tetap aja berwudu. Atau tangannya luka tapi di sini di atas siku, ya tidak wajib juga dicuci, nggak ada masalah. Ini yang menjadi bermasalah kalau lukanya di anggota wudu. Nah, misalnya lukanya di wajah, ya, atau lukanya di kaki misalnya. Anggaplah lukanya di kaki. Kalau lukanya di kaki dan terbuka, lukanya tidak diperban, jelas ya, lukanya terbuka tidak diperban, maka kewajibannya ada 2. Wudu, siram pakai air pada bagian tubuh yang masih bisa disiram pakai air, sisanya tayamum. Misalnya kakinya ada luka di kaki, tidak bisa kena air dan kakinya tidak diperban, maka dia berwudu seperti biasa, muka, tangan, ya, setelah itu kepala. Pas sampai ke kaki, bagian yang tidak luka tetap wajib disiram sekelilingnya. Yang luka jangan kenakan air, dia siram bagian sekitarnya yang tidak kena, yang tidak luka, paham ya? Disiram sekitarnya. Untuk di pinggiran luka, misalnya ini ya, pinggiran luka begini lukanya, ini kan kalau disiram khawatir nyebrang, ya diambil aja kain basah, lap-lap sekitar gini nih, paham ya? Yang bagian sininya semua disiram, kan begitu? Nggak apa ini lukanya, bagian sini semua disiram. Untuk perbatasan ini bagus ambil air, ambil kain basah gitu, dilap-lap di sini, paham ya? Nah, ini dia siram sekitarnya. Setelah itu sebelum dia lanjut ke kaki kiri, dia tayamum dulu. Dia tayamum. Ya, jadi tayamum dari muka, ambil tanah, muka, tangan sampai siku. Setelah itu baru lanjut cuci kaki kiri. Nah, tidak boleh dia selesaikan wudunya baru tayamum, tidak boleh. Tayamumnya dilakukan di bagian mana luka berada. Tadi kan lukanya di mana? Kaki kanan. Maka dia yang kaki kanan dia siram dulu yang masih bisa kena air. Setelah itu tayamum, baru pindah ke kaki kiri. Kenapa harus seperti itu? Karena wudu wajib tertib. Wudunya wajib tertib. Tayamum ini kan untuk menggantikan luka itu, ya kan? Tayamum kan untuk menggantikan luka. Luka di mana tempatnya? Di kaki kanan. Berarti tayamumnya dilakukan pada saat mencuci kaki kanan. Paham? Ya, jangan selesaikan kanan kiri baru tayamum. Itu tidak sah tayamumnya. Tidak sah tayamumnya. Jadi tayamum dilakukan, itu disebutkan itu ya. Wa yakunu tayammum waqta ghaslil alil. Tayamum dilakukan ketika mencuci bagian tubuh yang sakit, yang luka. Tayamumnya dilakukan pada saat itu. Jelas ya? Kalau ada yang bertanya, dia kan sudah wudu, kenapa tayamum lagi? Karena wudunya tidak sempurna. Ini yang kakinya yang bagian luka kan tidak kena air. Wudunya sempurna atau tidak? Tidak. Yang kan sempurna ya. Untuk yang ini tidak sempurna, maka untuk ini diganti sama tayamum. Makanya habis wudu, ketika wudu, pas tiba di bagian tubuh yang sakit, ya tayamum.
Ya. Sudah. Contoh lain misalnya, kepalanya semua tertutup perban, tidak ada tempat untuk mengusap kepala, tidak ada. Ya, biar bagian belakang sini tertutup semua misalnya. Anggaplah di perban ini ya, semuanya mukanya misalnya luka bakar misalnya mukanya, diperban semua sampai ke leher, cuman matanya doang sama hidungnya untuk bernapas. Ya. Bagaimana caranya dia berwudu? Yang lainnya aman, cuman kepalanya doang tertutup. Sampai sini. Nah, atau jangan, nanti kita kasih contoh itu. Kepala doang dulu, karena kalau wajah nanti kena wajah juga. Anggaplah kepala saya dulu, kepala tertutup semua ya, kepala tertutup. Iya. Sementara dia mewudu, bagaimana caranya? Ya seperti biasa, dicuci muka dulu, karena kan muka masih bisa, ya kan? Yang tertutup cuma kepala semuanya. Dia muka dulu, terus tangan kanan, tangan kiri. Baik. Setelah itu untuk kepala, ya untuk kepala, ayolah bahasa. Akan datang nantilah jabirah. Ya kita kasih contoh saja. Kepalanya luka dan tidak bisa kena air semuanya. Ya tidak bisa juga diusap, tapi dia tidak tertutup ya. Karena untuk yang tertutup nanti akan datang setelahnya. Ya. Baik. Jadi surahnya adalah seorang punya luka di kepala semuanya. Ya tidak boleh kena air sama sekali, tapi dia juga tidak tertutup. Terbuka aja kepalanya gitu. Paham ya? Ya kita mau kasih surah saja. Jadi caranya dicuci muka, terus tangan sampai siku. Setelah itu apa? Karena kepala tidak bisa diusap sama sekali, maka diganti dengan tayamum. Kapan tayamumnya? Setelah cuci tangan kiri, baru tayamum, baru kaki kanan, baru kaki kiri. Jadi harus tayamumnya itu harus berada di posisi di bagian mana yang dia gantikan. Dia kan gantikan kepala, maka dia tayamumnya di saat mau mengusap kepala. Tadi kan lukanya di kaki kanan, maka tayamumnya pas di situ. Itu maksudnya kalimat apa? Wa yakunu tayammumu qabla waqti ghuslil alil. Ya. Kata beliau rahimahullah, fa in kana hadatsuhu asghar ra'at tartib. Ini yang saya katakan tadi. Kalau hadasnya hadas kecil, jadi kalau dia mau wudu, maka dia harus memperhatikan tertib. Wajib tertib. Ya, yakni kalau lukanya di kaki kanan, berarti tayamumnya di situ. Paham ya? Tayamumnya pas sudah mencuci kaki kanan. Kalau lukanya misalnya di kepala, ya pas mau mengusap kepala, tayamumnya di situ. Fala yantaqilu mi'an udwin hatta yukmilahu ghaslan wa mashan wa tayammuman. Dia tidak boleh pindah ke anggota wudu yang berikutnya sampai dia sempurnakan anggota wudu yang luka itu, apakah dicuci yang masih bisa dicuci, diusap kalau dia pakai perban, dan tayamum. Tapi wa in kana akbar, kalau hadasnya hadas akbar, ya bebas, tidak perlu kayak gitu. Misalnya ada orang junub, lukanya di mana? Di dadanya. Dada kan berpengaruh ya, karena mandi junub kan harus kena semua. Beda kalau wudu kan dada tidak masalah. Ya, anggaplah ada orang luka di dada, tidak bisa kena air dan dia junub, dia harus mandi. Ya, jelas sampai sini? Maka di sini tidak perlu tartib. Kenapa? Karena dalam tayamum tidak ada rukun tartib. Beda kalau wudu ada rukun tartib. Tayamum tidak ada. Kenapa tidak ada tartib dalam mandi? Karena semua anggota tubuh dihitung satu. Nah, maka kalau ada orang misalnya lukanya di dadanya dan dia mau mandi junub, bebas. Dia mau tayamum dulu baru siram yang bisa disiram, atau mau siram yang bisa disiram baru tayamum, boleh. Enggak ada tertib. Kata beliau, wa in kana akbar takhayyara. Kalau hadasnya hadas besar, yakni dia wajib mandi, maka takhayyar, dia boleh milih. Baina taqdimit tayammumi wa ta'khirihi an isti'malil ma. Dia boleh milih antara tayamum dulu baru air, atau air dulu baru tayamum. Jelas ya? Kalau ada orang junub tapi kepalanya luka, ada bagian kepalanya tidak bisa kena air, maka di sini boleh tayamum dulu baru siram yang bisa disiram, atau siram dulu yang bisa disiram baru tayamum. Yang mana lebih afdal? Yang mana lebih utama? Tayamum dulu baru mandi atau sebaliknya? Kata beliau, wa taqdimut turabi aula. Mendahulukan tayamum lebih utama. Tayamum dulu baru air. Ya. Hadza in kana ala udwihi jabiratun. Ya. Hal ini kalau di bagian anggota tubuhnya ada jabirah. Ada jabirah, yakni ada perban.
Baik. Kata beliau rahimahullah, wa yajibu mas'ul jabirati ay jami'iha bil ma. Wajib mengusap jabirah semuanya dengan air. Ini al-mu'tamad fil mazhab, wajib mengusap semua jabirah, semua perban atau yang semisalnya. Nah, iya, kita bacakan dulu baru kita simpulkan ya. Ini kalau pakai jabirah, pakai perban maka harus disiram seluruhnya, diusap. Jadi tangannya basah, ini diusap-usapin semua perbannya, keliling semuanya. Wajib hukumnya. Dan sebagian mengatakan yang wajib cuma sebagiannya, tidak perlu semuanya. Ya, tapi yang mu'tamad dalam mazhab harus semuanya diusap. Fa illam takun jabiratun, tapi kalau lukanya tidak pakai perban, tidak pakai apa-apa, ghasala sahih. Dia cukup menyiram yang masih bisa kena air. As-sahih artinya yang tidak sakit. Dia cukup menyiram yang masih bisa disiram. Wa yatalaqqafu bi ghasli ma hawalai al-jarih. Dan dia pelan-pelan ketika mencuci, menyiram daerah di sekitar luka. Bi khirqatin mablulah, dengan kain basah seperti yang saya katakan tadi ya. Di sekelilingnya, pinggirannya hati-hati jangan sampai kena air. Wa yamurru turab ala jami'i afwahil jiraha in kanat fi mahalli tayammum. Dan dia mengusapkan tanah ke semua bagian lukanya kalau lukanya berada di anggota tayammum. Ya. Kalau lukanya berada di anggota tayammum maka tetap harus ditayamumkan dengan tanah kalau bisa. Kalau bisa. Ya. Misalnya lukanya itu di muka. Muka kan bukan cuma anggota wudu, dia juga anggota tayammum. Jelas ya? Nah, maka ketika dia lukanya di muka, dan ini rukun pertama dalam wudu kan berarti ya. Ketika lukanya di muka, berarti dia cuci dulu yang bagian muka yang masih bisa dicuci. Paham ya? Adapun luka yang setelah itu dia tayamum, atau tadi lebih utama tayamum dulu. Jadi tayamum dulu semua, ya. Kalau memang lukanya boleh kena tanah, maka dia tayamum semuanya. Setelah itu baru dia siram yang bisa dia siram. Yang ini tidak boleh kena air. Ya. Baik. Terkait dengan masalah ini sebenarnya agak panjang ya. Khulasah kesimpulan terkait dengan cara berwudu bagi orang yang luka. Nah, nanti kita selesaikan dulu lah, baru kita simpulkan. Wa yata'addadu tayammumuhu bi ta'addudil a'dha. Dan tayamumnya itu berbilang kalau anggota tubuhnya berbilang. Maksudnya kalau lukanya itu di tangan sama di kaki, maka nanti dua kali tayamum. Pas tangan cuci yang masih bisa dicuci baru tayamum, nanti kaki begitu lagi. Jadi kalau misalnya lukanya cuma di satu anggota tubuh ya aman, satu kali doang tayamumnya. Tapi kalau lukanya di dua tempat anggota wudu, maka berarti nanti tayamumnya juga dua kali. Nah, itu maksud wa ta'addadu tayammumu bi ta'addudil a'dha. Wal yadani ka udwin war rijali ka udwin kadzalik. Dua tangan dihitung satu, dua kaki dihitung satu. Maksudnya apa? Kalau lukanya di tangan kanan sama tangan kiri, maka cukup tayamum satu kali. Walaupun lukanya di dua-duanya. Jelas? Ya, itu lukanya di kaki kanan sama kaki kiri, maka tayamumnya cuma satu. Itu maksudnya. Ini pendapat yang mu'tamad inda al-musannif rahimahullah, inda Ramli rahimahullah. Adapun menurut Ibnu Hajar, dua tangan tetap terhitung dua kaki tetap terhitung dua. Jadi kalau lukanya di kanan dengan di kiri, dua kali tayamum menurut Ibnu Hajar. Ya, lukanya kaki kanan kaki kiri, maka dua kali tayamum menurut
Ibnu Hajar. Sementara Ramli mengatakan cukup satu kali karena dua tangan dan dua kaki dihitung satu. Warijlani ka'udhuin kadzalika. Dua kaki juga sama dihitung satu. Wa mahallu ma dzakarahu fil jabirah idza lam yumkin ikhrajuha. Dan pembahasan yang disebutkan di atas terkait dengan mengusap jabirah perban itu kalau tidak memungkinkan perbannya ikhraj, dikeluarkan, dilepaskan. Perban bongkar pasang gitu ya. Bisa dicopot, bisa dipasang, bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Ya, maksudnya di sini memungkinkan bukan sekedar bisa tapi tidak berbahaya. Kalau berbahaya dicopot pasang berbahaya gitu ya, maka tidak boleh dicopot. Walaupun bisa kalau bisanya, cuman berbahaya. Maka dianggap tidak mungkin dilepaskan. Fa in amkana ikhrajuha wajib. Kalau perbannya bisa untuk dilepaskan, maka wajib. Misalnya apa? Luka iris terus pakai handiplas, ini kan bisa dibuka aja sudah. Ya kan? Tidak boleh tayamum dalam keadaan pakai handiplas begitu. Ya. Dililit jarinya tayamum. Tidak boleh dia kemudian tayamum menggantikan jempol dalam wudu, tidak boleh. Ini kan handiplas bisa dibongkar pasang, wajib dibuka. Wajibah ikhrajuha, wajib dilepaskan. Baik. Kesimpulan terkait dengan masalah ini bahwa orang yang punya luka tidak lepas dari dua keadaan. Orang yang punya luka tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, lukanya terbuka, tidak ada penutupnya, tidak ada satir, ya, tidak ada penutup. Keadaan yang kedua, lukanya ada satirnya, ada penutupnya. Penutupnya macam-macam, perban, gips, ya, apalagi kayak tadi handiplas gitu ya. Nah, apalagi krim luka, misalnya ada luka bakar dioleskan krim di atasnya, salep. Itu kan juga dianggap sebagai penutup. Karena salep menutupi air. Menghalangi air maksudnya. Ini semua dianggap sebagai apa? Satir, gips, perban, ya, semacamnya, termasuk salep. Ini berapa keadaan? Dua keadaan, jelas ya. Jadi keadaan yang pertama lukanya tidak tertutup, keadaan yang kedua lukanya tidak tertutup. Kalau lukanya tertutup, kita buat aja Pak ya. Ya nantilah. Nanti antum buat sendiri bagannya baru kita lihat. Kalau lukanya, kita ambil yang pertama dulu. Apa keadaan yang pertama? Lukanya terbuka. Paham? Lukanya terbuka, ini terbagi jadi dua. Terbagi jadi dua lagi keadaannya. Antum bagi lagi jadi dua. Kalau lukanya terbuka, maka terbagi jadi dua. Imma lukanya pada anggota tayamum, pada bukan anggota tayamum, atau lukanya pada anggota tayamum. Jelas ya? Jadi kita asumsikan lukanya tidak boleh kena air ya. Jelas. Karena kalau luka tapi masih bisa kena air ya wajib disiram gitu. Jadi keadaan yang pertama tadi lukanya tidak pakai penutup. Nah kalau lukanya tidak pakai penutup maka terbagi jadi dua. Lukanya bukan pada anggota tayamum atau lukanya pada anggota tayamum. Baik. Nah, kalau lukanya bukan pada anggota tayamum, apa yang dilakukan? Lukanya pada anggota tayamum maka lukanya bukan pada anggota tayamum maka iya, maka dia cuci apa-apa yang bisa kena apa-apa yang bisa kena air gitu ya. Apa-apa yang masih bisa kena air, dia kenakan air. Jelas ya? Yang tidak bisa kena air diganti dengan tayamum. Yang tidak bisa kena air maka diganti dengan tayamum. Tapi ingat, kalau dia wudu maka tayamumnya pada waktu mencuci yang sakit. Tidak boleh diundur ke belakang, tidak boleh dikedepankan. Tayamumnya dilakukan pada ketika mencuci bagian tubuh yang sakit. Itu kalau wudu. Tapi kalau tayamum mandi junub bebas. Kalau tayamumnya menggantikan mandi ya bebas. Mau tayamum dulu baru siram atau sebaliknya. Iya. Sudah ya? Keadaan yang kedua,
adalah tayamumnya pada anggota apa? Lukanya pada anggota tayamum. Lukanya pada anggota tayamum. Baik. Kalau lukanya pada anggota tayamum, ya, maka tetap harus diusap pakai tanah itu luka. Kalau lukanya tidak kenapa-kenapa kena tanah. Nah, kalau lukanya tidak kenapa-kenapa kena tanah, maka tetap harus ditayamumkan. Jadi sama ya, siram yang bagian yang masih bisa kena air siram, yang tidak bisa ya diganti dengan tayamum. Jelas ya? Tapi gimana caranya? Sementara di lukanya pada anggota tayamum, kita bilang ya kalau memang memungkinkan bisa kena tanah ya tetap tayamum. Tetap apa? Tayamum. Tapi kalau dokter mengatakan lukanya juga tidak boleh kena tanah, berarti dia jadinya kayak faqidut tahurain. Karena tidak bisa juga tayamum pada anggota luka. Jadinya dia tidak sempurna wudunya, tidak sempurna tayamumnya. Dia sholat saja tanpa wudu dan tanpa wudu yang sempurna dan tanpa tayamum yang sempurna. Nah, kalau tayamumnya di mana? Di anggota tayamum. Jadi kalau lukanya di anggota tayamum, sekali lagi, kalau lukanya masih bisa kena tanah, ya sudah sama kayak yang pertama. Siram yang masih bisa disiram, terus tayamum walaupun mengusapkan tanah pada luka. Walaupun kalau memang dokter mengatakan masih bisa kena air, bisa kena tanah, air enggak boleh misalnya. Tapi kalau tidak boleh juga kena tanah, ya sudah. Berarti tidak sempurna juga tayamumnya. Tidak bisa tayamum. Maka dalam keadaan seperti ini dia sholat dan sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nanti masalah ganti tidak ganti sholatnya nanti dibahas insyaallah. Jelas dia sholat saja tanpa wudu yang sempurna dan tanpa tayamum. Karena mau mengusap tayamum juga nggak bisa, lukanya di bagian tayamum, di muka atau di tangan. Gimana caranya tayamum sementara nggak bisa kena tanah misalnya? Sudah. Sekarang yang kedua. Keadaan yang kedua tadi apa? Lukanya ada satir, ada penutup, apapun penutupnya. Kalau lukanya ada penutupnya, ini terbagi jadi dua juga. Kalau lukanya ada penutup, maka terbagi menjadi dua. Penutupnya bisa dicopot. Keadaan yang kedua tidak bisa dicopot. Bisa tapi bahaya ini gitu ya misalnya. Nah, kalau satirnya itu bisa dicopot, maka wajib dicopot dan berlaku aturan seperti di atas sebelumnya. Ya. Handiplas gitu, ini kan bisa dicopot-copot. Nah, atau misalnya pakai krim. Krimnya ini usahakan jangan dioles pas mendekati waktu sholat, karena ada waktu krim itu meresap ke dalam kan gitu. Itu kan bisa dihilangkan, bisa disetting gitu. Ya. Dioleskan krim kira-kira 30 menit meresap sudah tidak menghalangi air, berarti kan aman. Baik, ala kulli hal, kalau satirnya bisa dihilangkan, dibuka maka dibuka. Baik, dan berlaku rincian sebelumnya. Tapi kalau satirnya tidak bisa dibuka, maka kembali ke masalah tadi di atas, yaitu apakah lukanya di anggota tayamum atau bukan. Perbannya itu di anggota tayamum atau bukan. Aturannya sama. Kalau bukan anggota tayamum, kalau lukanya bukan di anggota tayamum, maka kewajibannya berapa? Ada 3. Pertama, cuci yang masih bisa dicuci. Baik. Kemudian ditayamumkan. Dan yang ketiga itu perban diusap semuanya. Tangan basah diusap. Jangan disiram air ya. Jangan disiram air perbannya. Cukup tangannya basah, lembab begitu, air baru diusap semuanya. Itu 3 kewajibannya. Ini perbedaan mendasar antara yang tertutup luka, yang lukanya tertutup sama tidak. Kalau tertutup perban kewajibannya 3. Kalau tidak tertutup perban kewajibannya cuma 2. Jadi sama sebenarnya kayak tadi rinciannya, cuma di sini ditambahi Ditambahi mengusap perban. Jadi 3 kewajibannya. Kalau lukanya terbuka tadi kan kewajibannya cuma siram yang bisa disiram sama tayamum. Kalau ini karena pakai perban ada tambahan yang ketiga. Siram yang masih bisa disiram
Tapi kalau bukan di anggota tayamum ya, siram yang masih bisa disiram, kemudian apa tayamum, kemudian apa usap dengan air semua apa satirnya, paham ya? Dan ini tidak ada tertib. Mau tayamum dulu baru siram, mau atau usap, mau usap dulu baru tayamum baru siram, tidak ada tertib antara tiga ini. Antara tayamum menyiram yang sehat sama mengusap perban. Ini enggak ada tertib. Manapun dikerjakan duluan tidak ada iskal. Ini kalau apa? Perbannya bukan pada anggota tayamum. Kalau perbannya pada anggota tayamum ya sama. Berarti dia sholat saja sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan harus mengulang sholat nanti. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah ya, itu kesimpulan terkait dengan cara bersuci orang yang ada luka. Ingat, ini dengan asumsi lukanya apa? Lukanya tidak bisa kena air. Kalau lukanya bisa kena air atau misalnya ini memang sih akan bertambah lama misalnya, tapi bisalah saya tahan-tahan. Ini boleh dia tayamum, tidak apa-apa dia paksakan. Tayamum tidak wajib. Tayamum hanya wajib kalau menyebabkan kematian. Paham ya? Tapi kalau lukanya apri-pri sih tapi masih bisa ditahan. Ini bagusnya tayamum. Bagusnya apa? Tetap wudu. Boleh tayamum boleh tapi tidak wajib. Kalau cuma luka-luka begitu, ya, cuma tambah lama sembuhnya karena basah terus. Kalau dia mau tetap wudu boleh, tidak ada masalah. Misalnya habis wudu langsung dikeringkan cepat. Nah, ini kan solusi juga supaya dia tidak perlu ribet dengan hukum-hukum tadi. Paham ya? Jadi kalau dia masih bisa mau wudu ya dia wudu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup saya kira terkait dengan masalah tata cara atau hukum tayamum terkait dengan orang yang luka. Baik. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.